Hai people, sekarang saya lagi ada di daerah Banyumanik ya. Dan di belakang sudah ada tulisannya Risolila, one is never enough. Jadi saya mau membuktikan ya, kabarnya di sini ada produk risol yang enak banget. Makanya satu aja nggak cukup. Dan sekarang kita akan main ke rumah tante, rumah Uma. Vibes-nya kayak rumah-rumah zaman dulu gitu ya. Nah, kita akan lihat langsung bagaimana proses pembuatannya dan juga produknya seperti apa. Yuk! Hati-hati sama risol satu ini. Sekali makan pasti ketagihan. Sesuai slogannya, one is never enough. Risol dari Risolila ini dibuat tanpa MSG loh. Selain dalam bentuk siap makan, tersedia juga produk frozennya buat yang mau dikirim ke luar kota Semarang. Risolila juga punya produk lain seperti cheese stick, makaroni skotel, pastel tutup, dan menu lainnya yang gak kalah enak. Kira-kira apa rahasianya bisa bikin makanan enak walau tanpa MSG ya? Nah, hey people, sekarang kita sudah bersama dengan Tante Raya, owner dari Risolila. Tante, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya? Oh iya, sehat lah. Makanannya kayak gini terus pasti akan selalu bahagia ya, comfort food banget. Nah, Tante udah memulai usaha ini dari kapan sih? Awalnya tahun 2012 ya, waktu anak-anak juga sudah mulai sekolah, sudah kegiatan di rumah juga nggak ada apa-apa, jadi kita iseng aja awal mulanya nyoba-nyobain, biasalah ibu rumah tangga. Emang suka masak berarti? Ya, suka masak, suka makan, tapi lebih makan suka. Iseng aja waktu itu, memang seneng ya makan risol. Cuman kok beli di luar kok ini ya, kok kurang. Terus iseng nyari-nyari resep, terus bikin sendiri, terus ditawar-tawarin lah biasanya ke teman-teman dulu. Loh kok enak, terus ayo bikin, ayo nanti dijual. Ya udah, awalnya dari situ. Oke. Iya. Nah, ini berarti usahanya dibangun bersama siapa nih? Sendiri aja? Sendiri aja. Oh. Iya, karena sampai sekarang garapnya juga sendiri? Sendiri, ada ART ya. Oh ya, iya, cuma satu orang aja. Jadi usaha rumahan ya? Betul. Bikinnya di rumah langsung. Iya. Dan biasanya kalau usaha rumahan itu senangnya apa ya? Pasti original banget gitu rasanya. Betul. Karena dipegang langsung sama ownernya. Iya. Ya? Itu dalam menjaga kualitasnya gimana, Tante? Yang jelas tetap ya, saya tetap pegang sendiri semua ya. Jadi dari pembelian bahan bakunya, waktu pembuatannya, ART hanya untuk paling menggoreng, untuk finishing aja dia. Untuk dari awal sampai dengan pembuatan selesai itu saya pegang. Jadi makanya kita tetap konsisten ya, untuk rasanya, untuk kebersihannya. Yang jelas kita kalau dipegang sendiri pasti lain ya. Nah, itu tadi ya. Dan kenapa sih pilihnya risol? Kan sebenarnya banyak ya, tapi di awal itu yang menjadi kuncinya bahkan untuk menjadi namanya ya, ini yang di highlight risol. Ya karena itu tadi, saya penggemar risol. Makanya begitu ngelihat di pasaran kok kurang sek, jadi pengen bikin sendiri lah. Gitu aja. Pengabdi risol ya. Terus kemudian baru mulai bikin varian-varian lain karena di order atau tambah favorit? Kesukaan juga. Cheese stick itu saya juga suka. Waktu itu ngerasain enak waktu beli ya. Habis itu nggak tahu belinya di mana. Terus habis itu dapat resep. Waktu itu kebetulan ikut pelatihan bikin cheese stick. Saya ikutin, terus saya modif sendiri. Sekali lagi saya tawarin ke teman-teman, kok mereka suka juga. Jadi ya udah, jadi cheese sticknya sekarang juga jadi best seller kedua setelah risol. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari packagingnya cantik ya. Ini semua dipersiapin sendiri Tante, sampai udah bikin logo segala macam ya? Iya, kebetulan ada sepupu yang pintar ya bikin gitu. Jadi dia yang nolongin untuk itu. Jadi saya yang packagingnya ke dia, saya yang dapurnya aja deh gitu. Tampilannya aja udah bikin pengen gitu. Ketika kita mau unboxing pun cantik, dikirim pun juga cantik begitu ya. Ini biasanya bisa buat pesanan arisan atau buat dikirim gitu juga Tante? Ya, kalau yang goreng-goreng gini biasanya untuk arisan, atau sekarang ada catering yang minta untuk snack box. Jadi saya
sudah packaging satu-satu gitu, sudah mulai juga merambah ke sana ya, kerjasama sama catering yang isi-isi snack bowl juga. Oke. Terus biasanya kalau ini kan berarti ngelola dari masaknya sendiri. Betul. Terus marketing juga sendiri nih. Iya. Ngefoto-foto semua juga sendiri. Iya benar. Wih, luar biasa. Nggak capek itu kalau semuanya dipegang sendiri. Capek tapi seneng ya, puas karena kan orang lain kebetulan zero komplain, kebetulan alhamdulillah sampai dengan saat ini nggak ada komplain dan semuanya pasti bilang pasti akan repeat order lagi. Oke. Gitu, Nah itu kuncinya biar repeat order berarti apa Tante? Ya itu tadi, jaga kualitas, konsisten ya, yang jelas itu, dan yang penting kita doing per heart. Oke, soalnya biasanya kalau pertama pesan enak, keduanya lupa pasti berubah gitu nah ya, itu. makanya konsistensi itu Penting jaga sekali. kualitas. Betul. Nah, ini berarti tadi kan ketika anak-anak sudah mulai sekolah begitu ya, Tante. Ya. Tahun berapa mulainya berarti? Sekitar tahun 2012. 2012 Ya. 11 tahun berjalan, tentu saja menjaga kualitas itu susah nggak sih Tante? Karena 11 tahun loh ini. Ya, alhamdulillahnya sih karena kepegang sendiri ya, jadi ya masih bisalah masih konsisten dari awal sampai dengan sekarang. Kan sekarang juga banyak nih risol-risol yang isinya macam-macam, Betul. ingredients segala macam. Ya. Nggak pengen bikin kayak gitu atau tetap mau dengan yang originalnya? Pengen, cuman sekali lagi ya, pasti kalau sudah ngerasain risol saya, itu kan akan jelas berbeda dengan risol yang lain. Nah, untuk ke sana lagi saya kok belum nemu ya, untuk menggantikan isi varian lain itu saya memang belum nemu pasnya apa gitu. Karena kan sayang ya kalau sudah awalnya bagus, ketika kita mengeluarkan lagi biasa aja kan. Eman-eman. Apakah itu menjadi salah satu tantangannya? Betul. Apalagi Tante dalam menjalani bisnis ini yang jadi tantangan terbesar? Yang jelas kita harus saingan sesama risol aja lah, atau sesama mungkin cheese stick aja lah, kita sudah pasti jauh di atasnya. Jadi dari segi kualitas bahan baku ya, terutama maksudnya itu kita sudah, memang saya bedakan dari cheese stick yang biasa ada di pasaran gitu. Jadi memang ketika orang makan cheese stick, oh udah pasti nih cheese sticknya Risolila. Makan risol, oh ini udah pasti nih risolnya Risolila. Langsung jadi top of mind ya, karena kualitasnya. Jadi ketika kita merasakan kok rasanya beda, bahkan karena memang bahan bakunya pun dipikirkan sampai sebegitunya ya. Iya. Oke. Dan bahkan kebetulan awalnya kan memang dari teman-teman ya, jadi dari anak, mungkin si anak ini pernah beli risol, terus ini pasti bukan Risolila deh mah, gitu. Sampai seanak pun tahu gitu. Jadi makanya waktu sering ada cerita-cerita lucu kayak begitu. Jadi Bun minta risolnya yang dikirim, sekarang anakku kangen karena udah ngeliat aku bawa risol dari arisan. Begitu dia makan, ini pasti bukan risolnya Tante Raya. Sampai hafal ya. Dan biasanya kalau yang udah minta anak-anak udah susah. Itu orang tak pasti ngikut ya. Dan pastinya nggak cuma satu, karena banyak keluarga ya. Dan kalau untuk harga, berarti range berapa sampai berapa ya? Kalau harga memang saya di atas rata-rata ya, mungkin saya sekitar range 7.000 up untuk risolnya. Satu piece ya. Kalau kita beli yang satu dus-dusan itu kalau yang frozen saya bandrol 37.000, kalau yang goreng 39.000. Ya, kacek dikit lah ya antara goreng. Iya, karena memang harga minyak. Oke. Nah, kalau Tante Raya sendiri melihat pasar di Semarang untuk penggemar risol atau kebutuhan arisan dan lain sebagainya, gimana sih? Apakah pasarnya cukup besar? Di Semarang masih banyak orang yang masih belum banyak orang yang tahu risol. Dan kebetulan saya dapat customer dari Semarang, mereka order. Itu 90% pasti repeat order. Ya, jadi iya, jadi mereka memang
memang mungkin sudah cocok ya menemukan itu. Jadi jarang yang tidak repeat order, itu jarang sekali. Oke. Iya. Emang susah kalau misalnya udah kecantol tuh ya, mau Betul. ganti ke lain hati Iya. udah nggak bisa. Baik, tapi kita jadi makin penasaran ya, kira-kira gimana sih cara masak yang frozen kayak gini, terus jadinya seperti apa, rasanya bagaimana. Nanti akan kita masak langsung ya bareng sama Tante. Diajarin langsung boleh ya Tante? Boleh, boleh. Oke, jadi people jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Memories of walking by your door. Never saw you like this before. So take your hands off your heart and hold me tight. I know I've told you 70 times, I'll tell you again, cause you think that I lie. But I keep falling when I look in your eyes, when I look in your eyes. Yeah, I think I love you a little bit more. The way that you kiss me, you I'm all yours. I'll tell you again when you open your eyes, when you open your eyes. You're my lost paradise. How we met. Nah, ini tahapan masaknya gimana nih Tante? Ini yang frozen ya? Ini yang frozen, tapi jangan yang dari freezer. Kalau bisa dikeluarin dulu. Berapa lama tuh? Paling nggak 30 menit lah dari Oke. dari freezer. Dan kadang kan terus kadang meletus. Iya. Kadang meletus, bukan meletus dia enggak, cuma pecah. Oh, oke. Jadi biar teksturnya tetap bagus, tingkat kematangannya rata ya. Betul. Kira-kira berapa lama nih ngegorengnya biar dia golden brown? Nah, golden brown itu ya 10 menitan. Apalagi ini kan kalau minyaknya panas gini enak. Cepet ya. Jadi harus dipanasin dulu ya minyaknya sebelum Ya. dimasukkan. Tapi jangan panas-panas banget ya. Biasanya kalau dia sudah mulai agak menggelembung, kita tusuk. pakai- Oh, biar apa nih ditusuk? Iya itu, biar nggak nanti tampilannya tetap kayak gini, mulus gini, nggak pecah. Biasanya kan kalau risol begini, karena nggak pintar gorengnya juga, ini pecah. Pecah kan penampilannya jadi nggak bagus ya. Kadang juga mayonesnya keluar dari samping. Oh gitu. Tapi kalau ini dipencet gitu dibolongin? Dibolongin gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan cuma setitik ya. Oke, berarti begitu tipsnya. Nah, people, ini dia risol yang tadi sudah kita goreng. Ini yang varian apa, Tante? Risol kebetulan cuma ada satu varian, smoked beef, telur, mayo, keju, seperti biasa. Mantap ya, isinya ada smoked beef, telur, mayo, keju. Iya. Oh, pasti lumer nanti ya ketika dimakan. Terus di sini ada produk-produk lainnya juga. Ada apa aja sih selain risol, Tante? Ini ada cheese stick, itu juga best seller. Kalau makaroni skutelnya ini memang baru. Ada pasta tutup juga sudah mulai banyak penggemarnya. Tutup itu apa ini? Kentang isinya dalamnya sayur. iya. Ya, terus langsung itu ada protapnya juga baru. Jadi yang best seller di sini cheese stick sama risol, dan kebetulan barusan saya dapat label halal untuk Wih, kedua sudah halal produk ya. itu. Iya, alhamdulillah. Oke, apalagi bentar lagi kita mau masuk ke Ramadan. Nah, ini biasanya ada paket-paket hampers gitu nggak? Oh iya, kalau Ramadan biasanya kita banyak pesanan dan kita biasanya punya standar sendiri. Ini kita atau custom ya, itu juga bisa. Misalnya mau isi apa aja gitu kita bisa bikin. Oke, jadi Iya. kita bisa request disesuaikan Iya. dengan budget dan kebutuhan ya. Betul, betul. Baik. Dan biasanya kalau untuk pemasarannya lewat mana aja sih, Tante? Selama ini saya masih online, semuanya lewat IG ya terutama, dan WA status gitu aja. Jadi semuanya masih online, belum ada offline-nya. Tapi dalam jangka waktu yang lama itu dari 2012 ya sampai Iya, sekarang lewat betul. online aja udah banyak. Iya, iya, pesanannya ya. alhamdulillah. Ini tiap hari pasti produksi atau by order? Kalau untuk risol dan cheese stick kita ready setiap hari. Tapi kalau untuk yang lainnya kita biasanya open PO ya, setiap minggu hari Jumat gitu kita open PO untuk semua item. Cuman kalau setiap hari orang butuh ada, itu risol sama cheese stick. Oke. Iya. Kalau untuk yang
sistemnya open PO tadi berarti pesennya di hari Jumat, datangnya atau dibikinnya di hari Kita open PO hari Selasa Rabu, kita nyiapin, Jumat baru kita kirim. Oh, Gitu, ya. Dan prosesnya kalau pengen pesan gimana nih? Hubungi lewat mana? Terus ketik apa? Rekspasi? Bisa lihat IG di @risolila, atau kalau mau lewat WA juga bisa 081 5650 8668. Oke, dicatat ya, nanti kita taruh di bawah ini. Terus kemudian kalau kita pesen ada minimal ordernya nggak? Nggak ada, asal mau kena ongkirnya aja nggak apa-apa. Kita berapapun kita layanin. Biasanya pakai apa nih, ekspedisi yang 1 hari atau yang langsung instan? Kalau yang untuk dalam kota kita pakai kurir ya Gojek online, Gojek online. Kalau yang luar kota kita pakai ekspedisi yang sehari sampai, paling enggak yang besok sampai atau hari same day atau paling enggak next day. Itu kita juga sering Jakarta juga, Tangerang, Bandung, Jogja ya? Itu. Ya kebetulan ada teman-teman yang mau dikirim dalam bentuk frozen ya. Ya itu. Ya. Berarti ini bisa ya kita pesan frozen gitu biar nanti bisa tinggal dimasak. Iya. Dan frozen ini tahan sampai 1 bulan di freezer. Jadi insya Allah aman. Kalau hanya untuk perjalanan sampai dengan next day itu masih aman. Dia, masih bisa buat nyetok di kulkas ya. Dan biasanya kalau kita pesennya frozen, untuk nanti dimasaknya tunggu berapa lama nih? Bisa ditaruh di luar itu, dikeluarin dari freezer, ya setengah jam lah kita sudah aman untuk digoreng. Kayak yang tadi berarti ya. Betul. Baiklah, dan kemudian kalau suka dukanya Tante selama tahun 2012 ini 10 tahun, hampir 11 tahun ya berarti ya menjalani usaha Risolila ini, apa aja sih ceritanya? Kalau saya dukanya itu malah jarang. Senang terus ya karena saya nggak nyangka aja, saya bikin risol yang mulanya iseng, lalu teman dari temen sekolah, terus kok ternyata menurut mereka itu risol saya itu memang beda, jadi wajar kalau dihargain segitu tuh wajar. Jadi makanya malah jadi mereka kalau menurut testimoni sih katanya lebih crispy, terus garing, dan mereka terus makan itu nggak kerasa, tahu-tahu udah 3, makanya slogannya one is never enough. Oke, 3 minimal ya. Jadi senang aja yang jual ya, jadi kan bisa laku banyak. Oke, tapi terus kemudian waktu pandemi kan sempat mengalami juga ya. Ya. Itu gimana untuk orderan? Kalau pandemi, alhamdulillah malah kita itu karena basicnya sudah online, jadi malah makin kenceng ya? Iya, makin kenceng. Jadi kita nggak perlu lagi ngawalin apa-apa karena kan sudah memang online, kita sudah biasa gitu. Jadi malah alhamdulillah setiap hari malah ada orang yang beli itu. Apalagi nih frozen ya, kan waktu pandemi kemarin banyak orang yang udah pokoknya nyetok biar nggak usah keluar rumah gitu ya. Betul, apalagi kalau pas musim hujan gini, ya banyak yang minta frozen gitu kan, daripada dia keluar atau apa kan tinggal. Biasanya dalam 1 tahun paling laris puncaknya itu waktu apa? Lebaran. Lebaran. Ya. Lebaran itu memang puncak benar-benar. Selama Ramadan dari awal sampai akhir itu setiap hari pasti ada aja. Nah ini berarti sudah mulai direncanakan dari sekarang, dari awal? Iya betul. Lebaran. Iya, insya Allah lah nanti kita bikin hampers. Kita bisa biasanya collabs juga sama teman-teman yang lain kan, gitu. Ada yang mungkin produk lauk atau mungkin sesama. Jadi saya biasanya atau puding, dan yang sudah jalan itu yang baru 2 tahun terakhir ini saya produknya sudah kolaps dengan yang lain, teman-teman yang seperjuangan juga. Jadi saling larisi gitu ya, biar rezekinya itu sampai mana-mana. Dan biasanya kalau untuk Lebaran kayak gitu buka PO-nya dari kapan ya? Atau ya pokoknya ready kalau terus? Lebaran biasanya mereka 2 minggu sudah antri. Berarti ketika puasa ya? Ya, sudah awal-awal minta nanti dikirim tanggal sekian itu sudah pada masuk di 2 minggu pertama itu. Nanti 2 minggu kedua nggak ada yang susulan masuk itu aja. Berarti kenaikannya sampai berapa persen tuh? Kalau pas Ramadan itu ya sampai 2 kali lipat? Ya, 3 kali lipat. 3 kali lipat bahkan? Iya. Luar biasa. Tapi kalau normal seperti ini berarti dalam sebulan bisa menjual berapa biasanya?
Kalau sebulan rata-rata pieces bisa sampai itu frozen sama ya minimal 500 pieces ya. Kalau ya untuk frozen sama goreng ya. Kan ada juga orang yang beli langsung goreng gitu juga banyak. Ada perbedaan harga nggak nih antara yang Ada. Ya karena kemarin kan kita juga minyak lumayan ya. Awalnya saya nggak bedain, terus karena ada itu Penyesuaian ya harga. terus ada penyesuaian harga untuk minyak. Oke, berarti kalau untuk frozen ini semua bisa dalam bentuk frozen atau Ya frozen cuman Risol? risol aja, sementara yang lainnya nggak ada. Baiklah. Dan kemudian kalau untuk rencana kedepannya, kira-kira dari Risolila gimana nih? Nggak pengen buka outlet gitu atau menitipkan di tempat-tempat oleh-oleh? Kalau menitipkan sementara ini Cistik sudah titip di kantor. Ada satu kantor itu saya masuk di situ. Dan ini rencana memang ke yang kita titipkan malah justru Cistiknya. Cistik? Karena kan nggak repot ya, tinggal naruh aja ke beberapa tempat makan kan, kafe gitu. Kita sudah mulai, apalagi sekarang sudah ada halal itu. Jadi saya sudah berencana untuk semakin bisa kemana-mana ya. Karena kalau kita belum punya label apa-apa kok nanti pas ada pemeriksaan atau apa kan kita juga nanti kena. Dipertanyakan Iya ya. betul. Jadi, sekarang makin pede kalau sudah ada. Iya, jadi Iya. semakin pede untuk ekspansi. Iya, gitu betul, ya. betul. Kalau untuk cistiknya tahan berapa lama berarti? Kalau Cistik sebulan ya, karena kan saya nggak ada pengawet, nggak ada sama sekali apa-apa. Oke. MSG? Nggak. Nggak ada? Nggak ada. Wih, berarti ini benar-benar rasa yang original Iya, gitu ya? iya. Memang dari awal saya kalau masak nggak ada pakai MSG. Wah, ini berarti bahkan semuanya bebas dari MSG. Rasanya Betul. rasa yang original begitu ya? Iya. Oke, ini jadi makin penasaran rasanya kayak gimana? Mau? Dicobain boleh ya? Boleh. Silakan kamu mau dicoba. Kita buktikan, katanya lebih crispy. Terus habis itu apa lagi nih bedanya sama yang lain, Tante? Kalau biasanya orang bilang kelomoh ya atau apa yang minyaknya gitu ya? begitu. Dan ini banyak orang bilang nggak ada kelomoh-kelomohnya. Betul, ini kelihatan garing begitu ya. Iya. Kita coba langsung. Ini harusnya kalau ada ASMR kerasa kers gitu ya. Bener loh, ini walaupun nggak pakai MSG tapi dia tetap gurih begitu ya. Iya. Apalagi mayonesnya bikin cita rasanya semakin tinggi. Bisa dilihat ini ya, di dalamnya ada smoke beefnya ya. Betul. Ada. Nggak pelit loh isinya, nggak kopong gitu. Oke, ini benar sih, kayaknya satu kali gigit aja nggak cukup, butuh tiga-tiganya. Baik, tapi yang jelas buat e-people yang pengen cobain langsung untuk rasa-rasa dari Risolila ini semua produknya, silahkan bisa langsung ke Instagramnya @risolila. Betul. Ya, double L ya. Iya, double S, double L. Oke, double S, double L, betul kayak ada di kaos ya. Dan jangan lupa untuk nanti ikut PO-nya ketika di bulan Ramadan dan juga Lebaran. Terima kasih untuk Terima Tante kasih, Raya sudah boleh kita main ke sini. Iya. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk selalu saksikan program-program di YouTube channel kita. Nah, karena kita punya banyak program, di hari Senin ada ngobras atau ngobrol asik. Kemudian di hari Selasa ada ngopi ngobrol inspirasi. Di hari Kamis ada program Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Dan di hari Sabtu ada kulineran. Buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita lipat, silahkan langsung aja DM ke Instagram @semarangpemkot. Kalau gitu saya Hani Normalita, Tante Raya dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Betul. Apalagi? Ada yang belum? Apa udah semua ya? Saat ini berapa menit, Bang? 4. Masih berapa? Untuk dikirim keluar kota itu atau Risolila sendiri apa tadi yang belum ya? Terakhir satu. Baiklah, itu kayaknya jadi yang terakhir deh. Ini semakin penasaran ya rasanya kayak gimana. Kita coba. Iya, coba aja. Coba nggak apa-apa, Tante? apa? Tapi ini tantenya yang nawarin. Harusnya nawarin. Tapi udah. Oke, nggak apa-apa, berarti Dari mana tadi? dari tadi kan sampai untuk selalu saksikan program-program di YouTube channel kita. Lanjut lagi ya, sih. Dipotong ya nanti. Ya. Nyangkut. Nah, karena